Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ferdinand jelas kaget atas kemunculan Mikaela dengan tiba-tiba karena Mika langsung merangsek dan merangkul lengannya. Ferdinand pun mengatakan pada rekan bisnisnya itu bahwa Mika adalah keponakannya. Rasanya tidak mungkin mengatakan bahwa Mika adalah kekasihnya, apalagi calon istri. Ini karena Mika terlihat masih seperti bocah. Lihat betapa tidak dewasanya dia karena langsung menggelayut manja pada pamannya di depan orang-orang. Saat semuanya pergi, kini hanya tinggal Ferdinand dan Mikaela, sedangkan Billy, ia harus mengantar para tamu sampai depan hotel. Ferdinand kemudian mengajak Mikaela ke kamar karena tidak nyaman bicara di lobi. "Sudah malam, nanti biar Billy pesankan kamar di sini," ucap Ferdinand sambil berjalan. "Nggak usah," jawab Mikaela ketus. Terlihat sekali kalau ia masih merajuk, tapi Ferdinand belum peka kalau Mika kesal lantaran diperkenalkan hanya sebagai keponakan. "Sudah malam, masa mau balik Jakarta?" "Idih, siapa yang mau balik?" potong Mika, kemudian jalan mendahului Ferdinand. "Lantai berapa?" tanya Mika yang sudah tiba di depan lift duluan. 8. Tit, pintu lift perlahan terbuka. Keduanya pun masuk bergantian. Ferdinand membiarkan Mika masuk duluan. "Besok kamu gak ada kuliah, kenapa susul Om?" "Emang gak boleh?" tanya Mika nyolot. "Kamu lagi dapet ya Kak? Kenapa Om lihat dari tadi kok marah-marah?" "Siapa yang marah?" tanya Mika dengan nada tinggi. "Kenapa ini keponakan Om? Ada masalah di kampus?" Ferdinand menyentuh kepala Mika, tapi gadis itu menghindar sampai Ferdinand memicingkan kedua matanya. "Kenapa anak ini?" "Kamu kenapa, Mika? Tiba-tiba marah sama Om. Apa Om Ferdi buat salah sama Mika?" Ferdinand mencoba memahami Mikaela. Ia tanya dengan lembut kenapa gadis itu terlihat masam. "Pikir saja sendiri," jawab Mika ketus. Tit, lift terbuka. Mereka sudah sampai di lantai 8. "Tap, tap, tap. Kamar nomor berapa?" tanya Mika sambil berhenti melangkah. Ia menoleh ke belakang. Dilihatnya Ferdinand dengan kesal. Semburat senyum terpancar jelas di wajah Ferdinand. Lucu juga kalau Mikaela ngambek tidak jelas seperti ini. Pria itu pun mengulurkan kartlok untuk membuka kamar hotelnya. Mika langsung menyambar kartlok tersebut, kemudian langsung masuk saat pintu sudah bisa dibuka. Mika masuk seperti kamarnya sendiri. Ia lempar tasnya dan langsung ke kamar mandi untuk cuci muka. Setelah kembali, ia melihat pamannya malah sibuk membuka laptop. "Sudah malam, masa kerja terus?" protes Mika seperti istri yang bawel dan cerewet. Ia ngomel sambil membasuh wajahnya dengan handuk bersih yang sudah disediakan pihak hotel. "Om cuma ngecek email masuk. Besok kan bisa, Om." "Sebentar saja. Oh iya, Om sudah kirim pesan ke Billy, kamar kamu di sebelah." "Kan aku tadi udah bilang, gak usah Om," gerutu Mikaela. "Lah, terus kamu mau tidur di sini sama Om?" "Ayolah Mika, Om ini pria dewasa, Om juga bisa hilaf." Keduanya saling menatap. Mika yang tadi begitu berani dan ngomel-ngomel langsung kesulitan menelan ludah. "Memangnya Om mau apa? Mika hanya mau tidur di sini. Kita dulu kan sering tidur bareng dan gak apa-apa tuh." Ferdinand mengusap wajahnya dengan frustasi. "Kamu dulu masih Om anggap anak kecil, Mika." Mika mulai gugup. "Memangnya sekarang Om anggap Mika seperti apa?" Ferdinand menghela nafas dalam-dalam. "Jangan menggoda Om lagi," ucap Ferdinand kemudian melonggarkan dasi. "Om mau apa? Jangan menatap Mika seperti itu. Om nakutin Mika," protes Mikaela.
Ferdinand semakin melangkah maju, semakin dekat dengan gadis yang tadi marah-marah itu. Pria tersebut juga meletakkan dasinya sembarangan, membuat Mika tambah panik. "Oh, mau apa? Oke, Mika keluar." Set, Mika ngacir. Ia buru-buru meninggalkan kamar hotel milik pamannya. Melihat itu, Ferdinand langsung terkekeh. "Segitu saja sudah takut, bagaimana nanti kalau kita sudah menikah?" Gumam Ferdinand tersenyum sendiri seperti orang kurang waras. Buk, ia lempar tubuhnya sendiri di tengah ranjang, kemudian merentangkan kedua tangannya, sembari memejamkan mata dalam-dalam. "Mbak, bolehkah Ferdi menikahi Mikaela? Tapi dia masih kekanak-kanakan. Datang ke sini pasti karena curiga. Dia benar-benar seperti anak kecil." Bibirnya kembali mengulas senyum. Ferdinand bicara pada diri sendiri, membayangkan sedang cerita pada almarhumah kakaknya, Dinara. Pagi hari, Ferdinand masih terlelap ketika pintunya terus saja diketuk. Om, buka!" Tok tok tok. Mata pria itu mengerjap, masih di atas ranjang empuknya. "Jam berapa ini? Kenapa dia sudah sangat berisik?" "Om." "Astaga," gumam Ferdinand kemudian turun dari ranjang. Ia memakai sandal hotel, kemudian ke kamar mandi dulu, barulah membuka pintu untuk Mikaela. Klek. "Astaga, lama bener, Mika sampai jamuran," ujar Mikaela. Gadis itu masuk dan nyelonong seperti biasanya. Kenapa pagi-pagi ganggu Om? Jam berapa ini?" Ferdinand melihat jam, masih sangat pagi. Mika bosen. Siapa suruh kamu susul Om ke sini?" "Jadi nggak boleh nih, mentang-mentang di sini ketemu perempuan cantik-cantik," gerutu Mikaela dengan bibir yang meliuk-liuk karena terus saja ngomel-ngomel. "Cantikan kamu kemana-mana." Gadis itu merajuk pagi-pagi. Ferdinand jadi gemas, kemudian memeluk Mikaela. Ia membuang nafas panjang seperti menahan sesuatu. "Mika," panggil Ferdinand, masih memeluk Mikaela. "Ya," jawab Mikaela yang memegangi lengan Ferdinand yang melingkar di pinggangnya. "Ayo menikah." Jelep, krik krik krik. Kamar langsung sepi, seperti pindah ke dimensi lain. "Om jangan bercanda, Mika masih kuliah," kata Mikaela kemudian. "Lalu bagaimana dengan Om? Om rasa tidak bisa menunggu lama. Om takut hilaf lama-lama." Dek dek duer. Hati Mikaela tambah jedak-jeduk. Diajak nikah secepatnya oleh Ferdinand membuat Mikaela gelisah. Bagaimana kalau di tengah kuliah Mika hamil? Ferdinand terkekeh lalu menjawab, "Kita bisa tunda, Om akan tunggu sampai kamu siap hamil anak-anak Om." Tapi Mika takut." Ferdinand langsung melepaskan pelukannya. Ia berjalan di depan Mikaela, berdiri menatap Mikaela dalam-dalam. "Kita lewati bersama, tidak usah takut akan masa depan kita. Selama kita bersama, semua akan baik-baik saja." "Om beneran sayang Mika?" Ferdinand mengangguk. "Mika kan bawel, cerewet, bandel, suka nggak nurut, jengkelin." Ferdinand langsung membuat Mikaela berhenti bicara. Dengan sekali kecup, Mika langsung diam. Setelah itu Ferdinand menarik diri. Ia kembali menatap Mikaela dengan intens, hingga Mika memalingkan muka dengan pipi yang telah merona. "Bagaimana? Will you marry me?" Bagaimana ini? Seperti ada yang menggerakkan kepalaku untuk mengangguk. Bahkan tubuh ini saja begitu setia pada Om, tapi aku masih takut. Namun saat melihat sorot mata itu, aku seperti terhipnotis. Omku yang tampan, pemilik pelukan hangat, cool, dan satu lagi, ciumannya selalu bisa membuatku lemas.
Mika, ada apa denganmu? Astaga, jika aku mengangguk, artinya aku akan jadi istri Om. Dan artinya kami akan tidur satu kamar, satu ranjang. Ya ampun, mengapa aku malah merinding begini?